CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Bapak Saprudin Jaya Sakti dan PP Ibu Sipa Nurlita. Kami bertiga hari ini akan mencoba menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching. Bersama saya Nur Asya Jamil dari SDN Rahayu. Bersama saya Resa Fatmawati dari SDN Tresnagali. Dan saya Tina Restuna dari SDN Indularang. Kami bertiga akan mencoba berperan sebagai coach, coachee, dan supervisor secara bergantian. Selamat menyaksikan. Iya nih Bu Nur, Bu Tina. betul, Betul, iya benar. Nah, kalau begitu sebelum coachingnya dimulai, saya sekarang kan bertindak sebagai supervisor. Maaf ya, jadi ketika coachingnya nanti berlangsung, saya akan hadir dan menilai sesuai dengan rubrik coaching yang sudah saya sampaikan di sini. Dan nantinya saya ingin harapkan coaching itu berjalan melalui alur tirta. Saya akan melihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, lalu nanti Bu Resa ingat ketika coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yakni harus ada kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, seperti itu. Siap? Siap Bu Nur. Ya, boleh ya? Boleh tentu Nanti saja. kalau misalkan sudah selesai coachingnya, saya juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Resa. Boleh ya? Boleh. Tapi sebelumnya nih, kompetensi apa yang ingin Bu Resa terapkan dalam coaching hari ini? Ya Bu Nur, nanti itu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach itu. Wah, mau tiga-tiganya? Oh tidak dong. Kalau misalkan diprioritaskan ya, yang tiga ini mana yang ingin diprioritaskan? Yang lebih spesifik itu menurut saya benar yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh iya, berarti ada dua ya yang ingin dikembangkannya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Betul seperti itu? Iya betul Bu. Nah, kira-kira nih apa indikator ketercapaiannya dari coaching yang Ibu lakukan nanti? Indikator ketercapaiannya yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu Bu. Nah baik, jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya? Betul Bu, betul iya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu Resa. Ya. Silakan lakukan coaching dengan baik. Santai Baik ya. siap Bu Nur. Ngobrol biasa. Iya Nanti siap. setelah selesai kita ngobrol lagi. Oke siap. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tina? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tadi Bu Tina itu WA saya nih. Mungkin Iya. ada yang ingin diceritakan atau apa nih Bu Tina? Ya Bu, saya mau ada obrolkan ke Ibu gitu terkait proses pembelajaran saya di kelas. Oh begitu. Ngomong-ngomong, apa nih permasalahan Ibu di kelas itu? Tadi saya itu menyampaikan materi terkait perkalian dengan bersusun pendek. Ternyata setelah saya melakukan evaluasi, anak-anak dari 22 siswa hanya 4-5 orang yang memperoleh nilai 80 sampai 100, begitu Bu. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Bu Tina berarti untuk mencari solusinya bagaimana nih Bu Tina? Ya, tadi saya melakukan refleksi terlebih dahulu terkait pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya berpikir bahwa memang pembelajaran saya mungkin monoton yang pertama, yang kemudian setelah saya identifikasi sebelumnya bahwa anak-anak saya itu belum memahami
dasar perkalian 1 sampai 10 begitu Ibu. Oh begitu ya Bu. Kalau seperti itu menurut Ibu Tina bagaimana nih idealnya untuk peserta didik bisa menangkap supaya Ibu tidak monotoni di kelas? Nah itu tadi saya berpikir bagaimana membuat anak-anak itu tertarik dengan materi perkalian ini. Mungkin besok saya akan membuat sebuah metode yang menarik dengan cara yang pertama memberikan dulu video begitu ya, agar anak-anak memperoleh pengalaman baru selain penjelasan dari saya, mungkin begitu Bu. Oh iya bagus nih Bu. Kalau diamati nih dari proses pembelajaran Ibu, apakah murid-murid Ibu itu kan kalau kita lihat levelnya dari 1 sampai 10 di level berapa nih anak-anak? Nah untuk level ini saya perhitungkan ya, karena tadi anak-anak yang mencapai ketuntasannya hanya 4 sampai 5 orang, saya levelkan lah berada di level 5 begitu Bu. Baik, berarti level 5 ya Bu. Oke, kalau begitu apakah mungkin ada kemungkinan tidak peserta didik itu ada di level 10? Bisa jadi Bu, kalau misalnya saya memberikan metode atau strategi yang berbeda sehingga pemahaman siswa nanti lebih meningkat. Kemudian saya juga meningkatkan kemampuan dasar perkaliannya begitu mungkin Bu. Iya, berarti kemungkinan ada besar ya kalau mereka itu ada di level 10. Kalau begitu untuk memahami nih tentang perkalian, apakah ada cara atau ide Ibu untuk mengimplementasikan perkalian pada reaksi aksi nyatanya? Nah, untuk memahami agar anak paham atas perkalian 1 sampai 10 ini memang sudah dilakukan berbagai metode, diantaranya dengan mengisi papan perkalian begitu ya, tapi tetap pada akhirnya anak harus hafal. Jadi mungkin saya tetap ujung-ujungnya anak hafal gitu perkalian. Jadi bagaimana caranya bisa dilatih di sekolah, bisa juga nanti dikomunikasikan dengan orang tuanya agar anak-anak bisa gitu perkalian 1 sampai 10 ini begitu Bu. Ya, jadi ada ide mengenai perkalian, mencoba mengenai apa Bu tadi teh papan ya? Iya, Dengan papan ya, papan perkalian. Apakah menurut Ibu itu ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini bagaimana keberhasilannya? Menurut saya nanti anak-anak kalau misalnya saya menggunakan metode ini atau strategi ini, saya harapkan nanti anak-anak mampu melakukan perkalian bersusun pendeknya gitu Bu. Jadi dasarnya dulu saya tingkatkan, baru nanti anak-anak juga akan mengikuti pemahamannya dalam perkalian bersusun pendek. Wah, rencananya sudah luar biasa nih Bu Tina. Apakah menurut Bu Tina akan ada kendala tidak nanti ketika menerapkan rencana yang Ibu barusan katakan? Kalau kendala pasti ada. Saya sudah antisipasi sepertinya. Kalau sekarang juga kan sudah mulai nih anak-anak menghafal perkalian. Kendalanya itu anak-anak sekarang menghafal perkalian, besoknya lupa lagi. Mungkin seperti itu kendalanya. Tapi kan kita harus tetap mengulang menghafal perkaliannya agar anak-anak nanti bisa mengaplikasikannya dalam perkalian bersusun pendek. Itu mungkin ya Bu. Jadi rencananya nanti itu akan diterapkan ya Bu ya? Iya, jadi supaya diulang-ulang terus tiap pagi misalnya gitu sebelum pembelajaran dimulai gitu. Baik. Gitu ya Bu Tina. Apakah perlu waktu lama tidak Bu untuk mempersiapkan itu? Untuk persiapan ini saya perkirakan 1 sampai 2 minggu Bu. Jadi anak-anak hafal dulu perkaliannya, baru nanti saya sampaikan kembali materi perkalian bersusun pendeknya gitu Bu. Apakah ada seorang yang mungkin bisa membantu Bu Tina untuk mempersiapkan pembelajaran? Nah terkait hal ini mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru sebelumnya gitu, karena kan memang saya butuh data siswa juga ya, misalnya mengapa anak ini
kesulitan dalam menghafal, nanti saya bisa tanyakan ke guru sebelumnya apa kendala anak tersebut sulit dalam menghafal perkalian, mungkin begitu Bu. Bagus, jadi nanti Ibu akan berkolaborasi ya dengan Iya, betul, teman Ibu. di sekolah. Baik. Kira-kira Ibu akan menerapkannya kapan nih? Saya rencananya hari Selasa karena hari Senin tidak ada pelajaran matematika, jadi hari Seninnya saya komunikasikan dulu kepada orang tua agar di rumah juga dibimbing Bu terkait hafalan perkalian ini, karena kan kalau di sekolah waktunya terbatas gitu Bu. Baik Ibu, kita sudah ngobrol nih. Apakah kita sudah ngobrol nih? Apa yang Ibu dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah nih saya jadi tercerahkan gitu Bu. Jadi saya tadi memang kesulitan gitu bagaimana nih meningkatkan kemampuan belajar siswa terkait perkalian ini. Tapi setelah ngobrol dengan Ibu, saya menjadi lebih keluar ide-ide saya gitu, akan melakukan ini begitu Bu, dan mungkin saya akan melakukannya sesegera mungkin agar permasalahan yang saya hadapi segera terselesaikan. Bagus Bu Tina, berarti sudah menemukan solusi ya ketika kita berbincang. Oke, tetap semangat Bu Tina untuk selalu belajar ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau misalkan nanti butuh support lagi, jangan lupa hubungi saya. Kita ngobrol kembali ya. Iya, Nanti ya. Baik Bu Resa, alhamdulillah ya. Tadi saya duduk di sana melihat Bu Resa sudah melakukan coaching bersama Bu Tina. Bagaimana? Pasangan lancar tidak? Alhamdulillah Bu, lancar, baik lancar. Nah, setelah observasi ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Boleh. Kira-kira apa nih? Kan tadi udah merasa lancar. Gimana? Apa capaiannya dari coaching tadi? Ya Bu, tadi selama coaching itu sudah melakukan tahapan-tahapannya ya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, subhanallah ya. Baik, jadi Bu Resa itu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati di sini, sudah di checklist. Ada beberapa catatan nih. Nah, jadi tadi saya sudah mengamati Bu Resa, ternyata sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan dengan baik kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach, mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan juga Ibu sudah berhasil nih dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Resa dengan coach. Ibu sudah fokus dan bisa hadir penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, untuk selanjutnya nih ya, Bu Resa, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih tahu jauh ya memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa Bu Resa. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan selalu sukses. Terima kasih Bu Resa hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri dan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Nur, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Tina bagaimana? Baik. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Hari ini Bu Nur akan melakukan proses coaching kepada Bu Resa. Ya, benar sekali. Nah, hari ini sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan dulu beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Nur? Boleh. Nanti pada saat coaching, saya akan mengamati Ibu Nur dan Bu Resa. Kemudian saya juga akan mengamati dan mendengarkan alur tirta yang Ibu sampaikan. Ya. Lalu nanti saya akan juga mengamati bagaimana proses coaching tersebut dan
mengisi rubrik yang sudah saya siapkan ya. Bagaimana untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Nur kembangkan dari proses coaching ini? Tentunya sebagai coach, saya menginginkan diri saya itu mampu memiliki kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, berarti Bu Nur ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya kepada nanti Bu Resa sebagai coach. Di antaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiganya itu kira-kira Bu Nur ingin mengembangkan yang mana? Mungkin dari ketiga itu kalau harus memilih ya, saya akan memilih untuk mampu mendengarkan secara aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, berarti ada 2 ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Nur? Ya, benar. Untuk selanjutnya, menurut Bu Nur, apa indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini? Mudah-mudahan ketika nanti kami ngobrol, akhirnya coach itu bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian coach juga nanti akan memiliki rencana aksi yang harus dilakukan. Begitu. Berarti Bu Nur ingin coach ini nanti menemukan sendiri solusinya ya atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian memiliki rencana aksi sebagai solusi yang dihadapinya. Begitu Bu Nur? Betul. Selanjutnya untuk jawaban-jawaban Bu Nur nanti saat proses coaching, silakan Bu Nur juga bertanya aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya. Setelah itu, setelah selesai coaching, nanti saya ingin mengobrol lagi dengan Bu Nur. Boleh ya Bu Nur? Boleh. Baik, sekarang silakan Bu Nur melakukan proses coachingnya ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Resa. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu Nur. Tapi dari raut wajahnya nampaknya ada sesuatu nih. Tadi kan Bu Resa WA saya ya, katanya ada yang ingin diobrolkan. Apa nih? Iya nih Bu Nur, setelah berminggu-minggu ini nih ada permasalahan saya mengenai pembelajaran di kelas. Anak-anak itu sangat sulit paham sekali mengenai perkalian nih Bu Nur. Kelas berapa itu? Kelas 4 Bu Nur saya itu. Iya, kelas 4 SD ya? Iya, kelas 4 SD nih Bu Nur. Baik. Nah, kita ngobrol tapi nggak bisa lama-lama nih ya, cuma 10-15 menit. Nah, karena waktu kita itu singkat, apa nih yang mau Bu Resa dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Nanti itu saya ingin mengetahui ada hasilnya nih setelah saya ngobrol dengan Ibu, bagaimana supaya anak-anak itu lebih paham mengenai perkalian dengan benar itu Bu Nur. Ya. Jadi Bu Resa saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian di kelas 4. Iya betul benar. Oh, iya. Oke, Bu Resa sekali lagi maaf ya karena saya tidak bisa lama-lama gitu ya. Nah, Bu Resa ingin mendapatkan apa dari diskusi ini nantinya? Goalnya itu mau apa? Ya setidaknya mereka paham perkalian itu dengan cara-cara yang lebih interaktif itu di kelasnya, ada hasilnya itu lebih tepat gitu mengenai perkalian. Iya. Berarti kalau misalkan kita lihat kadang di kelas itu anak seperti sudah paham gitu ya. Iya betul. Tapi ketika dikasih soal mereka ternyata salah gitu seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Nah, berarti kira-kira nih apa nih yang bisa Bu Resa lakukan di kelas Bu Resa? Awalnya itu kan saya itu melakukan metode ceramah, kemudian mereka itu hanya mendengarkan dan diberikan soal. Ternyata mereka itu sangat sulit sekali untuk paham mengenai perkalian. Nah, saya itu ingin menciptakan media pembelajaran yang interaktif di kelas supaya mereka lebih paham bagaimana cara mereka bagaimana cara proses mereka dengan perkalian gitu. Iya, mengajarkan perkalian. Nah, kita garis bawahi anak paham perkalian. Betul. Kira-kira nih, apa ciri dari anak itu paham mengenai materi perkalian?
Menurut saya nih Bu, yang dikatakan paham itu anak tentang perkalian itu proses mengerjakan perkalian dengan mengubah penjumlahan kemudian dihasilkan hasil jawaban yang benar itu. Nah, coba lebih dispesifikkan lagi. Maksud dari penjumlahan dengan perkalian, apa tuh hubungan penjumlahan dengan perkalian? Ya jadi ada-adanya pembelajaran yang konkret gitu, Bu Nur. Ya, bagaimana mereka kan sebelum perkalian itu ada penjumlahan-penjumlahanan nih. Jadi bagaimana mereka itu bisa perkalian gitu, ya dari penjumlahan gitu. Ya, karena kita tahu kan kalau penjumlahan berulang itu iya. Kesananya jadi perkalian gitu. Iya. Iya. Benar. Nah, berarti kalau begitu jika kita gambarkan anak yang mampu perkalian itu level 10, nilainya 10, kemudian anak yang belum bisa perkalian itu levelnya 1, kira-kira nih di kelas Bu Resa, anak-anak yang ada di kelas Bu Resa itu ada di level mana? Kalau dilihat dari level nih Bu Nur, ada sama sekali peserta didik itu yang sama sekali belum paham, ada itu. Namun ada juga yang sudah paham, tetapi tetap saja jawabannya selalu salah. Kalau dirata-ratakan ya mungkin level 5 lah Bu Nur. Oh, level 5. Iya. Tapi ada nggak kemungkinan yang level 5 itu bisa jadi 10 nantinya? Ya benar Bu Nur, bisa, tentu bisa, asalkan mereka pengerjaannya dengan proses yang benar. Itu. Nah, tadi saya tertarik nih dengan kalimat media tuh. Ya. Gimana tuh media seperti apa yang ingin Bu Resa terapkan di kelas Bu Resa? Berdasarkan saya, kalau sekarang kan zamannya zaman digital ya Bu Nur. Kalau kita lagi rebahan itu kan kita lihat TikTok, YouTube gitu ya. Ada nih metode pembelajaran interaktif dengan menggunakan game. Oh, ada ya? Iya ada itu, iya ada. Ya, jadi bisa diterapkan ya di kelas. Bisa. Game seperti apa coba? Kalau berdasarkan referensi itu yang namanya game tentakelku gitu. Iya. Jadi kita itu menggambar seperti gambar ubur-ubur tuh Bu Nur. Tentakelnya itu kita isi dengan kertas, kemudian kita tempel-tempel menjadi tentakelnya. Peserta didik itu secara mereka kan akan gerak dari kursinya gitu ya. Mereka akan mengambil kertas kemudian dijawab dengan benar, tapi semuanya dapat soal-soal yang berbeda. Menarik sekali tuh itu. Jadi penasaran mau ikutan main gamenya. Iya. Dan sekarang coba apa ukuran keberhasilannya ini? Kalau misalkan media-media itu udah diterapkan, apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan menurut saya itu berarti mereka akan tahu tentang proses penjumlahan. Kalau misalkan dengan menggunakan game tentakelku itu dengan mereka kan akan merasa tertantang karena menyenangkan. Jadi semua peserta didik akan ikut semuanya. Semuanya akan mendapatkan soal-soal yang berbeda dengan hasilnya pun yang berbeda itu. Oh iya benar. Nah sekarang tentu ketika walaupun kita sudah punya rencana yang wow gitu ya. Yang namanya kenyataan kan tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi nih. Nah kira-kira akan ada kendala tidak yang akan dihadapi Bu Resa dengan media-media tadi? Nah itu sebenarnya yang kendalanya itu tidak ada motivasinya nih dari saya nih Bu Nur ya. Kalau di Bu Resanya sendiri. Iya, tapi kan sekarang kan sudah ada pencerahan dari Bu Nur ya. Sekarang ada motivasi lagi. Semangat lagi. Kendalanya selain itu juga kita harus menyiapkan media pembelajarannya. Kalau kita ceramah kan cuma ngobrol aja gitu. Tapi kalau sekarang untuk menarik minat siswanya berarti kita harus menyediakan media-media pembelajaran itu. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan media-media tersebut? Ya kira-kira 3 hari lah Bu Nur untuk menyiapkan media pembelajaran itu. Butuh bantuan tidak? Pastinya ya. Siapa coba pastinya terlibat? Ya karena saya itu pengajar kelas 4 nih Bu Nur dan saya belum begitu paham kan sekarang baru tahun ajaran beberapa bulan nih. Saya harus paham mengenai karakter peserta didiknya juga. Jadi mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya Bu Ai itu pengajar kelas 3 nih Bu Nur. Nanti saya akan meminta bantuan beliau lah Bu Nur. Bagus juga tuh ya kolaborasi dengan guru yang ada di tingkat bawahnya. Jadi kita juga akan tahu profil belajar anak didik kita ya. Nantinya kalau kita sudah tahu profilnya gimana tuh?
akan ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya. benar. Betul ya, betul ya, Ini benar. kan kebutuhan anak itu beda-beda ya. Iya, Kalau kebetulan. misalkan kita klasifikasikan anak di kelas itu ada yang anak yang di tingkat Atas, pertengahan, ya, dan bawah ya. Nanti Bu Resa nantinya akan mampu memberikan media yang Sesuai ya dengan kebutuhannya ya. Keren Bu Resa nih, kapan nih kira-kira mulai diterapkan? Kalau rencana karena sudah termotivasi nih dari Bu Nur ya, rencana itu insya Allah hari Senin saya akan menggunakan media itu lah. Semangat Bu Resa Iya. ya. Nah, ada hari Minggu besok Sabtu. Iya, betul, weekend. iya. Weekendnya pakai untuk buat media. Betul, iya. Nah, coba kalau kita review nih sebentar ya. Apa ya? Setelah kita ngobrol dari awal sampai sekarang, apa nih yang Bu Resa dapat dari obrolan ini? Kalau awal-awal itu kan saya hanya rencana saja nih, hanya rencana, tidak ada motivasi apapun nih dari teman ataupun dari yang lainnya. Ketika setelah ngobrol kan sudah terancang dari pertanyaan-pertanyaan Bu Nur itu, oh iya ya nanti itu saya akan menggunakan ini karena permasalahannya ini gitu. Semoga nanti bisa terlaksana nih lah Bu Nur ya. Keren Bu Resa, semangat ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Jadwalkan mau Ya siap. Minggu depan boleh? Boleh. Saya akan nunggu kabar baik dari Bu Resa. Ya. Mudah-mudahan nanti ketika minggu depan kita ketemu ngobrol lagi, saya sudah bisa lihat perkembangan dari murid-murid Bu Resa. Baik. Ayo dong ke kelasnya, mau ikut gini? Boleh dong. Nanti datanglah ke kelas ya. Iya. Terima kasih Bu Resa. Ya sama-sama. Ngobrol dengan Bu Resa. Sama-sama. Salam Saya untuk juga. keluarga. Oke, Salam iya, untuk salam. anak-anak Iya. hebat di kelas 4-nya ya. Siap. Terima kasih Bu Ya, Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Nur ya, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Tina. Ya, alhamdulillah saya juga lihat ya berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Nur? Boleh, mangga. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Apa indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Saya rasa tadi ketika saya coaching dengan Bu Resa, saya sebagai coach sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menggiring coachi untuk menentukan tujuan percakapan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian merancang rencana aksi dan menuntut coachi supaya dia tanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang dimilikinya. Selain itu, saya sudah mampu menggali kompetensi coachi untuk solusi dari masalah yang dihadapinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, berarti Bu Nur sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai alur tirta, yakni sudah menanyakan tujuan kepada coachi, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coachi, kemudian Bu Nur juga mengarahkan coachi untuk membuat rencana aksinya ya, kemudian mengarahkan coachi untuk bertanggung jawab dalam diri coachi agar permasalahannya dapat diselesaikan. Begitu ya Bu Nur? Ya, betul. Nah, untuk kedepannya apa yang ingin Bu Nur kembangkan dari proses coaching ini? Saya harap tentunya sebagai guru kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya akan terus belajar menjadi coach yang baik dengan terus mempelajari dan menggali, melatih diri saya memahami alur tirta. Karena ini akan bermanfaat bagi saya ketika saya akan melakukan coaching, baik itu di kelas kepada murid saya maupun kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nur. Semoga kedepannya proses coaching ini berjalan dengan selalu sukses, berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Nur atas kehadiran hari ini. Semoga kedepannya Bu Nur dapat melakukan coaching kepada rekan yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Resa. Apa kabarnya Bu Tina? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Tina. Oh ya Bu Tina, katanya hari ini Bu Tina itu akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Nur. Iya betul Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu nih Bu Tina. Baik Ibu, silahkan. Nanti Bu Tina pada saat coaching antara Ibu Tina dengan Ibu Nur akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti langkah-langkah
coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, lalu kemudian apakah Bu Tina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach, apakah mendengarkan dan mengamati respon dari pertanyaan Ibu yang disampaikan. Dan jangan lupa Bu Tina harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Tina, ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Bu Tina. Ya Bu, silahkan. Untuk yang pertama nih Bu Tina, kompetensi apa yang ingin Bu Tina kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yakni yang kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu pemimpin Ibu. Oh iya, baik. Bu Tina ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Betul Ibu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang Bu Tina kembangkan atau ingin Ibu observasi nih? Nah, untuk yang ingin saya kembangkan itu, saya akan mengembangkan dulu 2 kompetensi, yakni yang pertama mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu dulu Bu. Oh iya, baik, berarti ada 2 yang ingin Bu Tina kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya betul Ibu. Oke, iya. Apa Bu Tina indikator ketercapaian yang diharapkan? Oh baik, nah untuk itu, kalau untuk hal tersebut saya ingin nanti saat coach melakukan proses coachingnya bersama saya, dan nanti beliau menemukan sendiri solusi yang dihadapinya serta membuat rencana aksi dengan penuh tanggung jawab. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi ya, dari permasalahan yang dihadapi, kemudian memiliki rencana aksi sebagai solusi, begitu ya? Iya betul Ibu. Baik Bu Tina, terima kasih nih Bu Tina untuk jawaban-jawabannya. Silakan sekarang Bu Tina melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Iya Bu, baik, silakan Ibu Tina melakukan proses coachingnya. Iya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Tina. Bu Tina gimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Nur. Tadi Bu Nur WA saya ya mau ngobrol katanya. Iya Bu Tina, maaf sekali nih ya saya ganggu waktunya. Saya mau ngobrol sedikit dengan Bu Tina. Baik Bu Nur, tidak apa-apa ya, tapi saya hanya punya waktu 10 sampai 15 menit. Tidak apa-apa ya Bu Nur? Nggak apa-apa. Oke, baik. Nah sekarang apa ya rencana dari pertemuan hari ini? Saya tuh kan punya masalah nih Bu ya di kelas. Saya ngajar di kelas 6 SD. Hari ini saya sedang mengajarkan tentang bilangan bulat negatif. Ketika saya ngajar, anak-anak itu bingung. Ibu, sebenarnya bilangan bulat negatif itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Beda dengan 2, 3. 2 kan konkret deh, ini 2, ini 3. Nah kalau negatif 2 apa? Jadi itu masalahnya. Oh jadi nanti setelah ngobrol tuh saya mau ada pencerahan gitu nih, apa yang bisa saya lakukan. Oh jadi begitu ya permasalahan Bu Nur mengalami kesulitan dalam memaparkan atau menjelaskan terkait materi bilangan bulat. Jadi anak-anak masih belum banyak yang paham begitu? Iya betul. Baik Bu Nur. Nah kira-kira kalau kita masukkan ke skala 1 sampai 10, menurut Bu Nur, anak-anak Bu Nur ada di posisi berapa ya? Sebenarnya sih ada ya anak yang sudah level 10 gitu belum bang, tapi pahamnya lucu gitu. Ketika saya bilang bilangan buat negatif itu apa, katanya hutang. Kalau yang positif itu uang gitu ya. Konsepnya ya. Konsepnya itu hutang dan uang, tapi nggak apa-apa ya, yang penting mereka bisa mengerjakan soal dengan benar gitu. Tapi hanya segelintir orang gitu, cuma 2 orang, paling kebanyakannya mah belum paham. Nah kalau misalkan dirata-ratakan sekelas itu paling cuma ada di level 5. Oh gitu ya. Nah setelah pertemuan ini kira-kira Bu Nur ingin nanti anak-anaknya berada di level berapa?
tentu ya idealnya ingin 10 semua. Kita ambil yang maksimal ya, Iya, nilai iya. levelnya. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang Ibu Nur peroleh atau dapatkan dari proses coaching ini? Saya harap saya punya tahapan-tahapan konkret yang bisa saya terapkan di kelas supaya anak-anak paham dengan proses penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Itu ya, berarti Bu Nur ingin bagaimana caranya agar anak-anak itu paham dengan konsep bilangan bulat dan negatif dan menerapkannya dalam proses dia penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi atau yang membuat anak-anak itu jadi terhambat dalam memperoleh pemahamannya? Yang saya rasakan hambatannya itu saya belum dapat media pembelajaran yang tepat, kemudian strategi pembelajaran yang tepat itu untuk mengajarkan materi itu ke anak. Jadi masih ada hal yang menjadi kendalanya strategi mungkin Strategi dan medianya. Ya, strategi dan media ya. Kemudian bagaimana Bu Nur mencarikan solusi dari hambatan ini? Sebenarnya saya sudah mulai searching di Google gitu kan. Sekarang kan banyak pilihan YouTube juga ya mengenai bilangan bulat negatif. Ada satu yang menarik buat saya yaitu dengan menerapkan pita garis bilangan. Nah, jadi anak-anak tuh digiring untuk membuat sendiri pita garis bilangannya, di mana pita garis bilangan itu bentuk konkret dari garis bilangan sehingga anak nanti bisa memainkan mobil-mobilannya sebagai objek, kemudian kita pakai game gitu Bu, misalkan 2 dikurangi negatif 2, jadi mobilnya nanti bergerak, kalau kurang ke kiri, kalau positif ke kanan gitu. Nah, ini menarik nih rencana yang Ibu akan terapkan ya sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman anak dalam bilangan bulat negatif positif ini. Kemudian mana yang menjadi prioritas Ibu untuk melakukan strategi ini? Ya mungkin dengan membuat proyek itu tadi, membuat pita garis bilangan, walaupun misalkan tidak anak dulu yang bikin gitu, jadi kitanya dulu yang bikin medianya, nanti anak bisa meng-ATM gitu. Oh ya, baik. Nah itu ya. Kemudian nanti setelah Ibu Nur melakukan strategi tersebut, apa indikator keberhasilan yang Ibu ingin capai nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, tentunya mungkin karena kalau di sekolah itu goalnya nilai ya, saya harapkan anak-anak bisa dan mampu mengerjakan soal dengan benar, baik itu soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif secara langsung ataupun yang dikaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi kita pada akhirnya ingin semua anak memahami ya, terlihat dengan nilai mereka yang mencapai maksimal semua ya, benar ya. Baik. Nah sekarang setelah Ibu tadi memaparkan beberapa strategi yang ingin Ibu terapkan, apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi Ibu tersebut? Yang pertama, niat dalam hati gitu ya, meluangkan waktu untuk membuat media yang bisa diterima oleh anak sesuai dengan kebutuhan anak, dan kemudian menuntun setiap kebutuhan anak itu dengan penuh semangat dan percaya diri di kelas gitu. Kadang kalau di SD Ibu tahu sendiri ya, kadang kita sudah punya rencana nih bagus, tapi anak-anaknya kadang ada yang mudi, ada yang tidak respon ke kita gitu. Jadi harus punya stok kesabaran yang tinggi. Wah luar biasa, berarti Bu Nur selain ada niat juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga ya, baik dari konten, proses maupun produknya ya. Bagus sekali nih Bu Nur. Kemudian menurut Bu Nur, kira-kira untuk mencapai strategi ini siapa dan apa yang dapat Bapak Ibu yang dapat membantu Ibu Nur untuk menjaga komitmen ini? Tentu saya ingin sekali berkolaborasi dengan guru kelas 5 ya, karena di sini ada satu anak yang kalau misalkan kita lihat sepintas anak ini sepertinya pintar gitu ketika di kelas 5, tapi ketika belajar dengan saya dia mengalami penurunan kemampuan belajar khususnya di matematika. Jadi saya ingin berkonsultasi dengan guru kelas 5 apa yang salah gitu, takutnya saya yang salah sehingga anak mengalami kemunduran atau mungkin ada sesuatu gap gitu ya, perbedaan antara cara mengajar waktu di kelas 5 dengan saya di kelas 6. Baik, bagus sekali ya, berarti Bu Nur akan melakukan kolaborasi ya dengan guru sebelumnya karena
itu diperlukan sekali ya untuk kita memberikan yang terbaik bagi murid kita. Kira-kira kapan Bu Nur akan melaksanakan rencana aksinya? Mungkin hari Senin besok Bu, karena kan besok Sabtu Minggu ada waktu 2 hari tuh ya. Bisa saya membuat medianya, menyiapkan segala sesuatunya, Senin mulai diterapkan di kelas. Oke, nanti setelah Bu Nur melaksanakan kegiatan tersebut, saya tunggu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh ya? Boleh Bu, nanti saya kabari lagi di WA lagi Ibunya. Oh iya, siap Bu Nur. Saya akan meluangkan waktu kembali buat Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama. Semoga lancar ya segala aktivitas Bu Nur di kelas maupun di sekolah ini ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur. Apakah berjalan dengan baik, Bu? Alhamdulillah Ibu, tadi saya melaksanakan coaching dengan lancar. Alhamdulillah ya, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Ibu Tina. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saat saya melakukan coaching, melakukan tahapan-tahapan melalui alur tirta, diantaranya dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian coach juga menyampaikan rencana aksinya secara bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menanyakan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Begitu Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu Tina, sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan Bu Tina sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, identifikasi permasalahan dari coach, kemudian Ibu Tina juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi nyata, dan juga Bu Tina sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik ya. Iya Ibu, betul. Saya tadi juga mendengar Bu Tina percakapan dengan Koci. Ibu sudah fokus, kemudian hadir penuh. Ibu Tina juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Untuk kedepannya nih Bu Tina, apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik, setelah proses coaching ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang coaching ini, terutama dalam hal memahami alur tirta, kemudian saya juga bisa menerapkannya baik kepada rekan sejawat maupun kepada siswa saya. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu Tina, semoga kedepannya lebih baik ya, dan sukses selalu. Terima kasih Bu Tina hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya akhiri Bu Tina, dan terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tina.